Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM 33322100070. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Ketepatan Pengukuran Daya Listrik berbasis Arduino Uno R3328. Nah, di jurnal kali ini ada 8 identitas. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada hasil penelitian, yang ketujuh ada kesimpulan, yang kedelapan ada kelebihan dan kekurangan yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama, informasi mengenai jurnal. Jadi di jurnal kali ini yang berjudul Analisis Ketepatan Pengukur Daya dan Faktor Daya Listrik Berbasis Arduino Uno R3328P. Jurnal ini teknologi dan telekomunikasi. Volume dan halaman jurnal: volume 3 nomor 1 halaman 15 sampai 27. Tahun 2021. Dari jurnal tersebut Wildanor Agustianingsih, Freddy Setiawan, dan Paulus Setiawan. Reviewernya saya sendiri, Pak Firman, pada tanggal 3 November 2022. Yang kedua ada abstrak. Abstrak pada jurnal ini yang berjudul Analisis Ketepatan Pengukur Daya dan Faktor Daya Listrik Berbasis Arduino Uno R3328, yang berisikan tentang informasi mengenai daya listrik dan faktor daya yang melibatkan kualitas energi yang dikonsumsi. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal yaitu berisikan pengertian tentang daya listrik, yaitu laju energi listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Perubahan arus dan tegangan yang terjadi pada masukan daya dapat mempengaruhi besarnya nilai daya listrik yang dikeluarkan. Faktor daya merupakan besaran yang menunjukkan seberapa efisien jaringan yang dimiliki dalam menyalurkan daya yang bisa dimanfaatkan. Jika semakin tinggi faktor daya mendekati, berarti akan semakin banyak daya yang bisa dimanfaatkan. Dan juga terdapat daya reaktif yang merupakan bagian yang tidak memberikan manfaat secara langsung. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu poinnya ada dua. Yang pertama ada daya listrik, yang kedua ada faktor daya. Daya listrik terdapat tiga daya ya pada suatu sistem tegangan bolak-balik atau AC, yaitu yang pertama daya aktif dengan satuan watt, yang kedua daya reaktif dengan satuan volt ampere reaktif, dan yang ketiga ada daya semu dengan satuan volt ampere. Daya aktif merupakan besaran nilai suatu daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan tenaga yang dikonsumsi oleh beban. Sementara itu, kalau daya semu merupakan besaran nilai suatu daya yang dihasilkan dari perkalian antara nilai rata-rata efektif dari tegangan listrik sumber dan arus listrik yang mengalir ke beban. Kalau daya semu merupakan daya yang dikeluarkan dari sumber listrik atau yang diserap oleh beban. Sementara itu, kalau daya reaktif, besar nilai daya yang diperlukan untuk membentukkan medan magnet. Yang kedua ada faktor daya. Faktor daya terdiri dari tiga jenis faktor. Yang pertama ada faktor daya bernilai 1 atau unity, merupakan keadaan saat nilai cos theta bernilai 1 dan tegangan sumber sepasa dengan arus ke beban. Faktor daya unity akan terjadi bila jenis beban adalah resistif murni. Yang kedua ada faktor daya mendahului atau leading, merupakan keadaan faktor daya saat memiliki kondisi beban listrik yang bebannya bersifat kapasitif. Yang ketiga ada faktor daya terbelakang atau lagging, merupakan keadaan faktor daya saat memiliki kondisi beban atau peralatan listrik yang memerlukan daya reaktif dari sistem atau beban yang bersifat induktif. Yang kelima yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian jurnal ini disimulasikan dalam perangkat lunak Proteus. Di sini menggunakan Atmega 38P dalam papan Arduino Uno sebagai penghitung nilai daya dan faktor daya. Yang keenam ada hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu didapatnya ADC yang membutuhkan waktu 30 mikrodetik untuk pencuplikan tegangan arus.
Sementara itu, mikrokontroler membutuhkan waktu tambahan 20 mikrodetik untuk menyimpan data hasil cuplikan ke memori. Penambahan atau increase nilai variable i untuk pengulangan pencuplikan dan pemanggilan sebelum pencuplikan, sehingga waktu total yang dibutuhkan adalah 50 mikrodetik. Yang ketujuh, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada jurnal ini bahwa mikrokontroler ATmega38P dapat digunakan untuk mengukur daya dan faktor daya dengan cara mencuplik nilai isyarat tegangan arus secara bergantian dengan frekuensi cuplik 64 kali dari frekuensi tegangan masukan, dan dari hasil tersebut dapat dihitung nilai tegangan dan arus RMS-nya, dan juga dapat dilakukan perhitungan terhadap daya dan faktor daya. Yang kedelapan, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang terdapat pada jurnal ini sampaikan cukup pemahaman pada dapat dimengerti yang terdapat pada tinjauan pustaka. Namun kelemahan yang menurut saya pada jurnal yaitu tidak adanya penelitian lebih lanjut tentang siklus ADC yang diteliti, adanya nilai dari ADC tersebut.